Masih pada semangat belum adik-adik? Atau jangan-jangan ada yang belum mandi nih Kak? Waduh. Kalau hari Minggu, pagi-pagi kita harus sudah siap-siap mandi, sudah siapkan Alkitab, supaya kita mau beribadah dengan sukacita dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, supaya kita adik-adik lebih semangat lagi Kak, kita mau nyanyi satu lagu lagi apa Bang? Sungai Sukacitamu. Oke. Kita mau mulai aja ya ibadahnya ya. Ya. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Seperti abang dan kakaknya sampaikan, sudah disiapkan Alkitab dan kidung pujiannya. Mari kita sebelum memulai ibadah kita sama-sama bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 22. Kemudian kita bangkit berdiri. Bertemu irada hidup ini penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak sekolah bertumbuh dalam iman,
sebagai seluruh ciptaan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat, ke-10 hukum Taurat. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sebab keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97 ayat 1 dan 2. Pastor.
sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan ayat epistel di bulan Maret yang akan dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu. Ayat bulanan bulan Maret ini adalah dari Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24, dibuka Alkitabnya. Sudah dapat? Ya, kakak bacain. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita ulangi ya adik-adik ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama mengaminkan ayat epistel yang telah kita baca. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengaku iman kita bersama-sama, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu boleh duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 252 ayat 1. Kita akan mendengarkan berita pengumuman untuk kita satu minggu ini yang akan disampaikan oleh abang kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Yang memimpin ibadah kita hari ini Amang Sintua HBS Simanjuntak. Pengumumannya tanggal 14 Maret kita akan merayakan Parheheon Sekolah Minggu, yaitu kebangunan anak-anak sekolah minggu. Dalam rangkaian acaranya kita akan mengadakan lomba. Yang pertama adalah lomba TikTok sekeluarga dengan pilihan lagu 1. Jalan Serta Yesus, 2. Happy Yayaya, 3. 1 Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Nah, lomba yang kedua adalah ini dibagi ya, untuk anak kelas kecil lombanya mewarnai. Gambarnya itu bisa diambil di gereja atau sudah di-share di grup kelas kecil soft copy-nya. Adik-adik bisa ngeprint sendiri dan mewarnainya langsung.
Lomba yang kedua adalah lomba membuat video. Do it yourself. Dengan tema talenta yang diberikan Tuhan itu untuk Tuhan. Nah, adik-adik bisa membuat video misalnya bernyanyi, memasak, bermain musik atau video-video lainnya. Itu dapat dikumpulkan melalui Google Drive yang sudah di-share di grup masing-masing atau bisa juga ke kakak abang sekolah minggunya kelas masing-masing. Nah, batas pengumpulannya adalah hari ini. Hari ini ditunggu sampai malam video dan gambarnya. Ya, demikian pengumuman sekolah minggu hari ini. Terima kasih. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 199 ayat 1 dan 2 sambil kita mempersiapkan persembahan. Membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkannya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami ucap syukur kalau pada minggu pagi hari ini kami boleh sehat. Kami anak-anak sekolah minggu beserta keluarga, biarlah Tuhan hidup kami setiap hari boleh mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik juga telah memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang telah bangun pagi dan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, mari persiapkan hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan dan kami sharing pada pagi hari ini, boleh Tuhan menjadi berkat buat kehidupan kami dan ajar kami berhikmat dan bijaksana untuk melakukannya sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik juga memberkati hamba-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin hamba-Mu boleh
membaca firman-Mu dan menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami semuanya di pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, anak-anak sekolah minggu semuanya. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari Markus 14. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama. Ayat Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Dengan perikopnya Yesus ditangkap. Kita sama-sama membacanya, sama-sama memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Ayat 43. Waktu Yesus berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang-orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 44, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Ayat 45, dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Ayat 46, maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ayat 48, kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Ayat 49, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, anak-anak sekolah minggu, karena minggu ini ya, apa minggu depan ya? Parheon ya, minggu depan. Nah, karena minggu depan Parheon ada lomba, ya Amang juga mau nitip hadiah deh, ya. Nah, tapi ada 3 hadiah. Yang pertama nanti kakak guru sekolah minggunya boleh dicek untuk yang absen di grupnya pertama kali itu siapa. Nah, itu udah 1 hadiah, ya, udah 1 hadiah. Nanti yang kedua, sambil kita mendengarkan apa yang menjadi pelajaran kita sama-sama di firman Tuhan kali ini. Nah, nats ini bercerita tentang peristiwa penangkapan Tuhan Yesus di Getsemani. Namun sebelumnya, Amang mau bercerita seperti ini dulu. Lebih baik yang mana nih? Ya, anak-anak sekolah minggu, ada 2 orang anak, di mana 2 orang anak ini memiliki 2 karakter yang berbeda. Yang pertama, disuruh sama bapak dan mamanya, dia misalkan seperti ini, Cok, tolong dulu belikan ayah bapak garam. Lalu si Ucok jawab, iya Pak. Tapi si Ucok ini iya dan lupa dia beli garam. Dia malah bermain sepeda, bermain dengan teman-temannya, kemudian kembali dengan kelupaannya, tidak membawa garam. Uangnya pun habis dia beli es krim. Nah, itu karakter yang pertama. Dia jawab iya, lupa, dan tidak dikerjakan. Kemudian datang si Butet nih. Butet, tolong dulu pijitin kaki Mama. Dia jawab, tidak, katanya gitu. Butet lagi mau main apa itu? Kalau cewek main karet.
ya kan? Nah, tapi seiring dengan dia sedang bermain karet, dia berpikir lagi tuh, tadi mamaku udah capek nih nyuci baju, udah nyetrika, dia balik nih, terus mamanya dipanggil, mana yang mau dipijit? Dipijitlah mamanya. Nah, kira-kira menurut adik-adik sekolah minggu sekalian, yang lebih baik yang mana? Gitu ya. Ama nggak dengar? Yang mana? Si Butet ya. Oke. Ada yang jawab si Ucok? Yang jawab si Ucok itu ya laki-laki tuh. Dia pilih si Ucok tuh. Ya kan? Karena lebih senang dia main sepeda, terus duitnya dijajanin deh. Terus jawabannya nanti lupa. Gitu ya. Nah, kita dari cerita itu bisa kita lihat bahwa pasti adik-adik sekolah minggu pilih yang nomor 2. Iya, betul. Itu kayaknya siapa tuh yang jawab tuh? Oh iya, siapa tuh? Anak sekolah minggu tuh? Duh, saya lupa lagi namanya ya. Tuh yang jawab itu lupa saya namanya. Nah, dia jawab tuh nomor 2, betul, nomor 2. Tetapi alangkah baiknya ya, yang nomor 1 itu jelas anak-anak sekolah minggu khususnya HKBP Bincarung tidak boleh mengikuti. Ketika disuruh oleh orang tua, kita harusnya ikuti dan lakukan ya. Jadi yang nomor 1 jelas itu sudah silang, salah, tidak boleh kita lakukan. Nah, yang nomor 2 itu juga memang sebenarnya baik. Dia jawab tidak tapi dilakukan. Ya. Dan yang sebenarnya Tuhan Yesus inginkan, bahkan orang tua itu inginkan adalah kita jawab ya dan dilakukan. Nah, tapi yang nomor 2 juga itu setengah dia salahnya. Karena kenapa? Ketika kita jawab perintah orang tua dengan tidak, kita akan menyakiti hatinya. Karena apa? Karena orang tua sangat mengasihi kita. Jadi anak-anak sekolah minggu, baiklah kita memilih ketika disuruh oleh atau diminta tolong oleh orang tua kita jawab ya, walaupun dikerjakannya agak sedikit lambat, mungkin dengan cepat, tapi lebih baik ketika orang tua kita meminta tolong dengan kita jawablah dengan cepat ya dan kita lakukan. Ya, itu pengantar dari Amang. Jadi dari Alkitab kali ini Markus 14 ayat 43 ayat sampai dengan 50 itu kita bisa mempelajari dari peristiwa penangkapan Tuhan Yesus itu ada 3, yaitu di sini penangkapan Tuhan Yesus berbicara tentang nantinya akan disalib, nantinya akan dia mati gitu. Jadi bicara di sini adalah dalam penangkapan Tuhan Yesus itu dari dasarnya dia ditangkap itu udah kasih. Ya. Jadi kita akan bicara kasih dalam hari ini, yaitu di mana ada 3 model kasih yang dapat kita pelajari. Yang pertama ialah kita harus menjauhi kasih yang ada pada saat penangkapan itu tadi siapa? Murid Tuhan Yesus yang mencium dia. Nah, ini pertanyaannya yang pertama. Siapakah murid Tuhan Yesus yang mencium dia dan menjual dia? Nah, silakan dijawab ya adik-adik semuanya. Nah, di dalam kisah tadi ada murid Tuhan Yesus. Nah, ini jawabannya, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dia memiliki kasih yang berpura-pura. Ya, dia memiliki kasih kalau dia diuntungkan. Dari awalnya Yudas Iskariot ini sudah menjadi murid Tuhan Yesus tetapi memiliki sifat yang kurang baik. Sehingga dia pun matinya dengan tidak wajar, digantung di pohon. Dia menggantungkan dirinya di
pohon. Nah, di sini Amang mau kita sama-sama belajar, anak-anak sekolah minggu dan Amang belajar, kasih Yudas Iskariot di sini sangat dengan kepura-puraan. Kenapa? Karena dia memiliki kasih, tapi malah dia menjual Tuhannya sendiri. Nah, di sini anak-anak sekolah minggu apa yang dapat kita pelajarin? Jadi kita semua anak-anak sekolah minggu, termasuk Amang sendiri, jangan berusaha berbuat baik hanya ingin kita diuntungkan, gitu. Jadi anak sekolah minggu pura-pura dia baik dengan temannya supaya apa? Supaya bisa dikasih mainan. Ini mainannya bisa diambil. Nah, terus si yang udah besar tuh kelas apa? Kelas besar ya. Nah, kelas besar itu dia kan pura-pura nih dekat dengan temannya supaya apa? Supaya nebeng wifi, ya kan? Apa tuh namanya itu? Tethering, ya. Jadi buat apa? Buat mabar bareng, gitu. Jadi semuanya kita nggak boleh dengan kepura-puraan. Kita harus memiliki kasih yang benar-benar seperti Tuhan Yesus ajarkan. Kita harus mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan segenap hati. Jadi kita anak-anak sekolah minggu sebaiknya kita jauhilah sifat seperti Yudas Iskariot. Tidak boleh berpura-pura baik dengan teman, berpura-pura baik dengan orang tua supaya dapat keinginan kita. Nah, yang kedua kita akan meneladani kasih Yesus. Ya. Di situ tadi ada peristiwa mengenai Tuhan Yesus ditangkap, kemudian Simon Petrus langsung dengan kemarahannya, dengan kecintaannya dengan Tuhan, dia langsung membuka pedangnya lalu memotong telinga dari para tentara yang ingin menangkap Tuhan Yesus. Nah, di sini mau menceritakan kasih seperti Simon Petrus. Nah, ini ada lagi. Kasih seperti Simon Petrus itu ceritanya kita, misalnya nih, ada yang namanya si Jonathan, itu berkawan dengan si Simon, gitu kan. Nah, ketika si Jonathan itu disakitin karena mereka bersahabat, dia langsung memukul orang yang menyakitin si Jonathan, si Simon, gitu. Nah, itu sebenarnya kasih juga. Dia sangat peduli dengan sahabatnya. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, ketika kita disakitin, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan lagi. Karena di situ Tuhan Yesus berkata bahwa dengan apa, memang aku penyamun katanya, memang aku penjahat, kamu bawa dengan pedang dan pentung, gitu. Sementara aku datang di sini kalau mau tangkap ya tangkap aja, gitu ya. Jadi kita mau belajar di sini, Simon Petrus benar mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi yang Tuhan Yesus inginkan, Simon Petrus nggak perlu mau motong telinga, ya sudah, gitu. Kalau saya mau ditangkap ya ditangkap, doakan saja saya, gitu ya. Jadi anak-anak sekolah minggu juga seperti itu ya. Jangan nanti karena kita sudah besar, yang dulunya kelas kecil sampai kelas besar, ngelihat ibu kita dimarah-marahin atau ibu kita diituin, yang Tuhan Yesus ajarkan kita tidak perlu marahin balik. Nah, memang sulit, ngomong gampang, ya kan? Ya, tapi itulah yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita. Kasih di mana yang benar-benar ketika dipukul kita harus memberi dia dengan hadiah. Gitu ya, anak sekolah minggu. Jadi yang pertama tadi kasih Yudas Iskariot dengan penuh kepura-puraan. Yang kedua, kasih Simon Petrus yang jika disakitin, ya kita harus menyakiti balik, gitu. Tapi karena dia sangat mengasihi Tuhannya itu, ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini tadi di ayat yang terakhir kita lihat di ayat 50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah ini kasih semua murid-muridnya tadi, selain dari siapa yang masih dengan ibunya, ya. Nah ini yang ketiga,
Saat Yesus ditangkap, semua murid meninggalkan dia dan tidak lagi menemui Tuhan Yesus sampai pada Tuhan Yesus disalib. Nah, di sini di ayat ini kita mau belajar ketika orang tua kita, ya kan, merawat kita nih, anak-anak sekolah minggu dari kecil sudah diurus dari kandungan, dilahirkan, diurus, disekolahkan, sampai kuliah, sampai kerja, dan sampai menikah. Lalu ketika orang tua kita besar dan orang tua kita semakin menua, ya anaknya ada 3 nih contohnya. Si Butet, si Ucok, sama si Tigor, ya kan? Nah, mereka setelah besar sudah menikah, bapak sama mamanya sudah tua, bingung mau tinggal di rumah siapa, ya kan? Ketika dia sudah sakit, tidak ada yang ngurusin. Nah, itu kita mau belajar di poin yang ketiga. Seperti itu Tuhan Yesus mengajarkan kita. Jangan seperti murid-murid ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, ketika Tuhan Yesus sudah mau disalib, dia pergi meninggalkan. Padahal sudah murid Tuhan Yesus. Nah, Amang juga mau memberitahu bahwa kita sudah dilahirkan sama orang tua, ibu kita, sudah dibesarkan sama bapak dan mama kita. Ketika kita besar, kita lupa sama mereka. Nah, di sini kita sama-sama mau belajar. Mari kita mengasihi orang tua kita seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Kita harus rawat mereka sampai pada nantinya mereka menghembuskan napas terakhir, kita ada dan menguburkan mereka. Gitu. Ya. Jadi firman Tuhan ini sangat memberkati Amang. Jadi ada 3 kasih yang harus kita ingat dan lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan seperti Yudas, kasih kepura-puraan. Jangan pula seperti Simon Petrus, karena mengasihi kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yang ketiga, jangan pernah kita memiliki kasih yang air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ya. Jadi itu anak-anak sekolah minggu yang dapat kita pelajari bersama-sama, sehingga anak-anak sekolah minggu nanti akan berbahagia dengan keluarga bersama dengan orang tua kita, ya. Mari kita sama-sama belajar mengenai ayat ini. Biarkan kasih Tuhan itu ada dan mengajari kita tanpa kepura-puraan, tanpa dengan kejahatan, dan tanpa dengan kelupaan akan kebaikan Tuhan atau kebaikan orang tua kita dalam kehidupan kita. Tadi baru 2 ya? 2 ya. Nah, yang terakhir, pertanyaannya nih yang terakhir. Mungkin yang bisa jawab nanti yang besar-besar nih. Nah, itu tadi pertanyaannya, kenapa di poin yang ketiga murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan dia? Nah, itu. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan dia ketika ditangkap dan hilang entah kemana? Itu. Silakan dijawab ya adik-adik. Yang pertama tadi absen pertama siapa? Yang kedua, murid Tuhan Yesus yang mencium dia ketika ditangkap siapa? Yang ketiga, kenapa murid-murid Tuhan Yesus yang lain meninggalkan dia ketika ditangkap dan bahkan sampai matinya tidak ada bersama dengan Tuhan Yesus? Oke, demikian firman Tuhan ada di sekolah minggu. Semoga firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita dapat menjadi berkat buat orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga dengan orang tua kita di rumah, abang dan adik-adik kita juga. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan yang telah mengajari kami dengan kasih Tuhan yang harus dengan kesungguh-sungguhan, dengan segenap hati, sehingga kami Tuhan beroleh hidup dengan berkat yang daripada-Mu.
Ajari kami Tuhan, anak sekolah minggu, bahkan abang kakak guru sekolah minggu, berikan hikmat bijaksana dalam melakukan tugasnya, berikan mereka kasih dan sukacita dalam melayani Tuhan di gerejamu HKBP Bincarung. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang, biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati kami dalam kehidupan kami berikutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Ceria 206 ayat 1 sampai 2. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan, kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Telatnya jauh tuh.